Ternyata lagu sing rupa-rupanya itu di bawah dia jadi bagus, Pak. Menurut saya, maksudnya bagus menurut saya. Dan dibandingkan dari saya itu loh. ini sama ibune. Mereka ini nek tak share di grup itu do ngampet ketawa itu, Pak. Ngece itu nek saya. Padahal itu kan namanya guide kalau di musik. Guide-nya ini nadanya seperti ini. Jujur ku butuh hatimu. Jujur ku butuh tresnomu. Namun kenyataan tak seindah hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan kami di channel Story Mas RT. Hari ini masih suasana Lebaran. Pemirsa YouTube, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Malam hari ini atau hari ini saya kedatangan tamu grup band yang sudah mengeluarkan single-single, kalau nggak salah ada 1, 2, 3 atau 4, 5 ada religinya juga, yang namanya grup band The Bujas ya, The Bujas. Bentar, saya mau rodo apa parian siti. Parian. Raiso parian. Kue bolu buatnya pakai blue band. Setelah jadi jangan lupa dikasih topping mete. Ngobrol dengan anak band dengan kami di Story Mas RT. Oke, selamat datang. Ini sama ngobrol sama pentolane The Bujas ini Mas Aris. Ya. Dan personil-personilnya. Nah, selamat datang Mas Aris. Terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah kita dari The Bujas bisa bersilaturahmi ke channelnya Mas RT demi memeriahkan per-YouTubean nasional dan internasional. Wah, per-YouTubean. Jangan lupa nanti di subscribe, like, komen dan share. Ini ada di channelnya The Bujas dan Story Mas RT. Iya. Mungkin Mas Aris bisa dilanjut. Kok ini personelnya cuma 3? Biasanya kalau di YouTube itu ada 5 atau berapa? 7 ya. Oh, 7. Monggo, lanjut saja. Ya. Kebetulan untuk dari personel kami ada kendang Mas Setia Aryawan, drum sendiri Mas Wahyu, dan gitar 1 Mas Reva, Mas Fadli Nizar, terus saya sendiri Aris Prabowo sebagai pemegang bass, karena sebenarnya saya gitar cuman ngalah sama nom gitu. Sama titisan ya? Iya, titisan. Dan yang vokalisnya kita ada Mas Vega Restu Aji. Kebetulan personel kita ini kebanyakan masih di bangku sekolah, Pak. Bangku sekolah. Jadi kita berkarya itu sambil menyesuaikan dengan kondisi akademik mereka. Jadi nek bahasa saya, kita berkarya itu cuman kita bisa berkarya. Yang pada intinya kita harus fokus di akademik. Karena akademik itu saya bilang nanti buat masa depan. Nah, ya ini kumpulan anak-anak muda, meskipun masih sekolah, tapi menyempatkan diri berawal mungkin dari hobi. Bisa diteruskan ke sebuah nanti bila mana bisa mencoba untuk sandang pangan. Amin. Terbentuknya grup band itu juga dari tahun berapa? Sebenarnya kita bongkar pasang, Pak. Dalam artian dalam bermusik itu kadang kita harus ini segenre, sejalan. Cuman pada prinsipnya di The Bujas itu sendiri kita tidak menutup semua genre. Jadi nanti bisa kita mau bikin dangdut ya kita bikin dangdut. Misalnya kita ada yang ini contoh Mas Wahyu ini dia rocker ini, drummer rocker. Makanya kita gabungkan di situ. Kalau saya sendiri juga awalnya dulu di 2005-an ya, 2005. Ini masih ngikut dulu. Makanya pensing paling abadi ini. Ini
anaknya Mas Aris. Kakak saya. Oh, Saya dia. Kebetulan intinya kita nggak ada patokan, kita mau dibawa kemana, kita mengikuti perkembangan zaman aja Pak. Dan awal berdirinya kita itu cuman sebenarnya yang mulai kita aktif itu di era pandemi. Jadi era pandemi kita kan kesibukannya berkurang Pak. Jadi interaksi di keluar, kita sekolahnya juga kita di rumah. Kemudian pas pandemi itu off, jadi kita gabut. Kita terbiasa dengan sebuah kegiatan, beberapa kegiatan, tapi karena pandemi itu kita nggak bisa aktivitas, makanya yuk kumpul-kumpul. Ternyata ngumpul. Kebetulan saya lagu-lagu yang kita bawakan itu karya kita sendiri. Ada beberapa ini kemarin juga karena sukanya musik rock itu ya, dia mulai bikin lagu rock. Bebas lah, intinya kita nggak terlalu matok. Nah itu sekitar di awal pandemi 2019. Pertengahan Pak. Itu di Desember November, 10 November 2019. 10 November 2019. Jadi bisa dikatakan tadi yang awal tadi personilnya bongkar pasang ya. Bongkar pasang dan genrenya sementara mengikuti alur-alur yang baru ngetren. Lagi ngetren. Dan ada sekarang Jawa dengan Indonesia juga. Itu juga di pasaran baru ngetren. Iya, betul. Jadi untuk personil-personilnya sendiri rata-rata dari brand ini dari Yogyakarta atau dari ada yang luar Jogja? Oh iya. Kita dari Yogyakarta Pak. Nah, saya sendiri asli dari Wonosari. Cuman saya tinggal di Jalan Wates. Kebetulan deket ini, nggak terlalu jauh. Ya karena seringnya ketemu, kok hobi musik, Yolah, ayo gawe lah, kita bikin band. Nantinya, saya juga hobi menulis dan bikin lagu. Jadi, yuk digawa. Kita bikin lagu, yuk kita bawain lagu kita. Jadi alhamdulillah itu tadi dengan adanya sebuah perkembangan zaman itu di era digital kita udah semakin maju ya Pak ya. Jadi waktu tahun saya mulai bermusik atau bikin lagu itu 2005 itu waktu itu memang teknologi masih sangat terbatas. Belum selengkap sekarang ya? Belum semudah sekarang. Jadi dulu itu gini Pak, kita bikin lagu, kita punya karya, kita recording aja kita bisa dihitung jari di Yogyakarta itu ada berapa. Sekarang home recording kan udah banyak ini. Jadi teknologi karena udah kita semakin maju, kita lebih mudah. Di samping itu, ketika kita udah bikin lagu, kita masih terkendala di promosinya atau pengenalan produk kita lah, produk kita. Alhamdulillah ada YouTube itu, salah satunya YouTube, terus kita bisa menampilkan ini loh karya kita. Ya, alhamdulillah sedikit banyak ya diterima lah di masyarakat sekitar, internasional belum. Ya. Biasanya yo kalau band itu pelan-pelan. Iya. Ketika dibuat lagu 5 tahun moncer lagi ke 10 tahun bisa jadi seperti itu. Apalagi gini Pak, jadi saya sekarang lebih memperhatikan kita sebagai musisi. Itu waktu dulu itu masalah klaim hak cipta itu masih simpang siur dulu itu. Di 2005 itu masih tahu-taunya muncul ini di cover ini ya, karena terbatasnya itu tadi, terbatasnya media. Jadi ngertine lagunya ini kok asli ini lagu saya, tapi dibawa kok ternyata boomingnya pas Pak Ferry katakanlah. Nah, itu jadi hak ciptanya itu jadi perdebatan. Nah, sekarang ya alhamdulillah, terima kasih untuk musisi-musisi yang banyak memberi wadah bagi kita. Jadi kita bisa mendaftarkan karya kita. Dan itu juga Pak, jadi perkembangan bukan cuma teknologi ya, maksudnya hukum kita juga bagus. Jadi kita merasa terlindungi ya, terlindungi hak ciptanya. Iya, benar.
Dan itu sangat mudah Pak. Kita bikin hak cipta itu sangat mudah, nggak terlalu berbelit-belit kayak dulu. Gitu. Bingung Arab nulis, sekarang cari informasi kita Google aja udah tahu itu kita. Jadi single-single itu rata-rata sudah dihak ciptakan dari Debu Jazz sendiri. Iya, hak cipta itu karena yang nyiptain sementara kan baru saya. Jadi itu atas nama saya. Oh, atas nama Mas Aris dilantunkan dengan dari grup band Debu Jazz. Debu Jazz. Kalau Debu Jazz itu artinya apa sebenarnya? Saya tanya ini. Ini sebenarnya cuma saja nih. Kemarin itu kita wes ngobrol-ngobrol gini. Nek dari arti kata sendiri nek saya itu lebih biasanya saya bikin band itu saya singkat-singkat, ada kepanjangannya. Nah, itu banyak arti. Kok ono aneh gege waris apa itu kan saya juga nek ada singkatan-singkatannya kan panjang itu Pak. Jadi nek misalnya itu diterjemahkan itu ya ora masuk Pak. Ya bercoret jadi nek wong Jawa itu plesetan gitu loh. Oh, gitu plesetan. Jadi Debu Jazz itu itu nek dari bahasa Inggris bener itu sebuah kayak arti kata sebuah. Bojas. Bo itu bocah, jazz itu hanya. Bo itu bocah, jazznya itu bahasa Inggrisnya. Jazz kan hanya ya. Jadi kita itu hanya sekumpulan anak-anak yang punya hobi bermain musik dan semoga nanti bisa menjadi bisa berdampak positif lah minimal bikin kita. Bisa menghibur pemirsa dan diterima di masyarakat. Iya, intinya kan seperti itu. Di kumpulan anak muda mungkin dari kungku awalnya kita kok seneng musik ini akhirnya dirangkai di situ terbentuk sebuah band yang namanya Debu Jazz. Iya. Saya suka hobi nyanyi cuma nek dulu. Tapi nek nyanyi biasanya ditemani gendul. Wah, insya Allah kalau di Debu Jazz sendiri kita cerita masa lalu saya sama Pak. Termiso aja. Iya. Dulu, saya juga ngalami itu. Mungkin nek dilihat secara fisikly yo masih kita seumuran sebenarnya jauh kita. Iya. Cuman mereka yo santai manggil saya arep Mas, arep Pak, Om, apa Bro, apa Le, ya bebas. Intinya kalau kita udah di musik itu nek saya katakan di band itu kita nggak ada yang mana senior junior, kita tetap saya pun masih belajar sama mereka sama yang nggak hadir di sini juga personel lain gitu. Jadi nyamannya gimana, terus tekniknya gimana, karena nggak mungkin saya itu lebih jago mainnya dari pemain drum ini sendiri. Nah, makanya ketika kita bikin lagu itu loh, materinya seperti ini, lagunya seperti ini, tak share di grup, cuman di keep. Kalau takutnya nanti nek bocor keluar itu kan nggak bagus jadinya. Bocor. Nah terus, aku piye penake, drumnya kok gini, kendangannya kok gini, melodinya kok gini, terus vokalnya, ini lucu banget. Lucunya gimana? Lucu. Tak samping rokok. Iya. Proses penciptaan lagu itu tuh saya sendiri selalu gonta-ganti. Karena apa? Warna suara saya kira iso nyanyi lho, Pak. Saya rasa nyanyi. Dadi nek tak rungokno lagune kok ngene ora apik. Begitu saya mbok tulung Vega kan vokalis saya. Coba ini kita tag ambil nada dulu. Ternyata lagu sing rupa-rupanya itu di bawah dia jadi bagus, Pak. Menurut saya, matanya bagus menurut saya. Dan dibandingkan dari saya itu loh. Ini sama ibu nih. Mereka ini nek tak share di grup itu dong ngampet ketawa itu Pak, ngece itu nek saya. Padahal itu kan namanya guide kalau di musik. Guide-nya ini nadanya seperti ini. Nah, itu nanti ya nggak mungkin nek harus plek sama saya. Nanti ada yang lebih berkompeten, misal itu vokalis ya nanti ayo dieksplor. Terus nanti gitar yo dieksplor, drum, keyboard dan yang lain, gitar, rhythm itu mereka yang ekspor kendang. Diimprove. Nah, untuk itu kan satu lagu, berarti kan ketujuh itu harus kumpul, latihan dan sebagainya. Itu ada waktu-waktu tertentu atau sudah terjadwal untuk satu lagu saja? Nah kita sebenarnya sebelumnya udah terjadwal Pak. Cuman ya itu tadi kita karena kendala pandemi itu kita nggak bisa ini ya Mas ya.
misal studio ya terbatas Pak, apalagi di ruangan studio kan satu ruangan terus ada AC terus dia muter di situ toh, pas waktu virus itu kan kita juga ngeri, makanya biasanya kita ada ngumpul beberapa, malah seringnya itu cuma tak lempar materi toh, tak lempar materi, mereka terus ulik sendiri, mengembangkan sendiri di rumah ya, mengembangkan sendiri drama, kira-kira dia cari beat gini terus kendangnya cari beat gini, nah terus nanti setelah kita dia jajal di brengke cara-caranya bahasanya di brengke nek saya di brengke, oh kurang ini yus. Setelah itu kita udah jadi kesatuan baru kita tag yang jelas ketika ketujuh orang itu pasti sudah mempunyai skill bermain alat musik sendiri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi ketika nanti sudah ditemukan ya sudah siap. Jadi tinggal merangkai dan nggak langsung dikeluarkan, mungkin kan beberapa kali latihan dibenarkan, oh enak seperti ini nadanya segini, ini bisa diterima, baru recording atau direkam terus bikin video klip lagi. Ini kalau saya mau nanya, ini single pertama judulnya apa ini? Butuh hatimu Pak. Nah, ini siapa ini namanya tadi? Reva. Butuh hatimu. Butuh hatimu, dilihat di YouTube-nya Debu Jazz official itu pertama itu ada artinya enggak? Butuh hatimu. Lebih ke dia mendambakan garis besarnya itu dia menginginkan lawan jenis itu kan dia punya rasa cinta, rasa ini itu nggak muluk-muluk, dia cuman pengen ada feedback dari perasaan yang dia miliki. Jadi yo istilahnya aku ono respon. Ada respon. Aku memang butuh hatimu tok. Aku butuh hatimu. Ora butuh bondomu, ora butuh walaupun nek di era sekarang yo bondo itu nomor 1. Bisa nomor 1 dan bisa utama. Nah, iya, benar. Masuk. Nek refnya di butuh hatimu itu ya mungkin Mas aku udah diguyu iya jujurku butuh hatimu, jujurku butuh hatimu, jujurku butuh tresnomu, namun kenyataan tak seindah hayalan. Tresno kurang mbok bales kue milih wong liya. Itu butuh hatimu nya refnya, nek penasaran nanti dibuka di YouTube pokoknya. Trilogi pertama itu. Episode pertama. Dan ini sudah 5 ya. 5. Nah, kalau yang kedua mungkin bisa sampai nanti sampai ke-5 itu ada alurnya. Untuk yang kedua, jadi kita memang dalam proses penciptaan lagu, saya juga begini Pak Ferry, ada beberapa momok juga buat saya. Waktu itu jadi lagu itu iya Pak, kayak ada sakralnya juga. Jadi ketika saya sejenis doa lah Pak, sejenis doa. Jadi saya di tahun 2005 itu bikin lagu, itu realita dan semua yang ada di benak saya lah. Semua yang benak saya. Ketika itu lagu jadi, nggak taunya itu cuman hayalan Pak, itu cuman hayalan. Akhirnya terjadi di kehidupan nyata itu. Jadi makanya nek saya itu lebih kalau bener itu Pak, lebih kalau bikin lagu itu saya nyari aspirasi mereka. Yang dari hayalan bisa jadi kenyataan itu di single kedua. Bukan, yang dulu makanya makanya ini butuh hatimu. Saya cuman ini anak-anak pada ngumpul. Kebetulan kan kita untuk penggarapan video klip juga di Debu Jazz itu kita dikerjakan sendiri. Jadi kita bagi ini yang band, nanti yang kru film ini. Nah, jadi antara lagu yang pertama, kedua dan ketiga itu dia ada sambungnya. Jadi kayak, sambung.
Terus sinetron to be continue. Yes. Selanjutnya. Yang kedua itu Pantaska. Oh, Pantaska. Yang ketiga itu Dadi Siji. Jadi ceritane ya kesimpulannya dari karena tiga lagu itu berkaitan Pak. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri-sendiri. Kita penciptaannya dari cerita dari ada nih. Seneng saya nek ada wong patah hati apa wong cidro itu saya seneng. Gue bahan. Dia cerita ke saya, piye to ceritane? Wow, memang butuh dingerteni dhek. Sakjane ngene iki aku sih pantes ora to aku wis tok larani kene aku sih pantes ora aku seneng karo kowe iki. Terus harapan iki aku pingine dadi siji, pingine membangun rumah tangga yang namanya kita ke masa depannya nanti untuk perjalannya kisah cinta itu kan endingnya di pelaminan. Nah dari cerita itu kita kembangkan Pak. Jadi itu Butuh Hatimu. 3 lagu itu ada alurnya. Alurnya. Cuma pemirsa YouTube kalau kepengen dibikinkan lagu bisa curhat sama Mas Aris, nanti dibikinkan lagu. Iya itu. Jadi bisa jadi Mas Aris buka jasa konsultasi curhat nanti. Di samping manajer grup band, pentolan grup band Debusan bisa buka jasa. Kalau manajer kita ada sendiri Pak. Oh manajernya ada sendiri. Manajernya ada sendiri karena saya nggak kepengen intinya ini milik kita bersama. Itu Debusan itu ojo meng aku sih mengendalikan. Gitu. Ayo kita bareng-bareng berkembang bersama. Jadi bisa dibilang jangan Mas Aris sentris. Iya, enggak, saya enggak mau itu. Bahkan banyak cerita ini. Jadi teman-teman diikutkan yang mau dan berpotensi Pak. Waktu dan berpotensi. Nah ini Pak, ini sebenarnya manajer kita itu Mbak Anissa Irma. Halo Mbak Anissa Irma. Kalau nonton di channelnya Pak RT ini, Mas RT. Mas RT Mbak Irma. Mbak Irma ini mantan pacar jenengan? Bukan. Bukan. Kalau istrinya? Fatimah. Oh. Ini Anissa Irma. Oh. Manajer kita Anissa Irma. Jadi ini Pak, saya kadang sering awalnya itu saya bikin kayak gini itu miris Pak. Jadi wadah. Dan ini gede ke hati kan. Makanya sesuai dengan iki kebetulan enak nih saya tuh punya teman-teman yang ya ada buku fotografi, videografi. Jadi kan ini udah dari kesatuan itu mereka bisa mengeksplor mereka masing-masing. Itu tadi saya enggak ojo kudu kaya karepku lah. Jadi mengembangkan potensi yang ada di dirinya masing-masing. Iya. Dan itu yang jelas kan awal-awal kita enggak profesional, belum profesional, bisa kan menyatukan itu kan juga enggak mudah. Ya, karena apa? Pengorbanan waktu. Kita patokan yang pertama bukan di materi dulu kan, berawal dari hobi, kesenangan, akhirnya bisa terbentuk seperti ini kan butuh perjuangan, butuh waktu banyak, pasti waktu yang terbuang ketika dia mau main harus latihan, kumpul dengan ini. Itu butuh pengorbanan juga. Nanti mungkin kedepannya kalau sudah bisa di label kan, bisa merasakan semuanya dari buah perjuangannya kan gitu. Seperti itu. Di samping itu kan tadi 3 ada kaitannya. Juga kan ada single pertama Butuh Hatimu. Yang kedua Pantaska. Yang ketiga Dadi Siji. Kalau yang religi ada toh religi itu aku pernah buka itu. Aku religi. Sedikit tak buka bintangnya video klip anakku. Yang Mbak Verlisa itu bukan di religi Pak, itu di Pantaska sama Dadi Siji. Iya, di Pantaska Dadi Siji. Sama yang trilogi kedua. Kulino. Masuk. Trilogi kedua episode 1 itu. Kalau yang religi itu lucu Pak ini. Proses penciptaan itu lucu tadi. Saya tak lihat kan kayaknya video klipnya di kayak gunung-gunung, batu-batu, bukit-bukit itu kan. Iya, itu deket
dekat di tempat saya. Jadi waktu itu kan kita pandemi Pak, kita nggak bisa gerak kemana-kemana. Wis kita maksimalkan apa yang ada di situ. Ya alhamdulillah seperti itu. Hasilnya yo tidak mengecewakan, menurut saya tidak mengecewakan. Itu religi itu gayeng Pak di kita nih. Karena itu bisikan murni dari saya sendiri. Jadi religi itu pada intinya itu taubat. Taubat ya judulnya itu taubat. Jenengan sing tobat atau Kepinginnya gitu Pak. Kepinginnya gitu. Cuman ya kita itu godaannya tetap. Enggak, di sisi lain tetap harus ada balancing. Harus ada balancing di kehidupan itu menurut saya sendiri harus ada balancing. Jadi ketika yo awake dhewe nakal ya paling ora ya ono apike lah ngelong-ngelongi dosa lah seperti itu. Itu proses penciptaannya malam Pak, itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu ternyata saya nggak bisa tidur, kepikiran terus, wah banyak dosa nih, nggak tenang. Nggak tenang, banyak dosa lagi. Kira-kira kalau saya sendiri muslim kan, jadi kira-kira Gusti Allah ini aku ingin wes gawe dosa wong ini itu iso nampa ora, tobaté iso nampa enggak. Tapi yo konsultasi ke ustadz juga ya, intinya ketika ingin bertobat dan itu taubatan nasuha ya insya Allah dosa apapun bisa diampuni. Ya itu semoga ya Pak, harapannya seperti itu. Jam 12 malam Pak itu. Saya gitu, misalnya pas dapet lagu bangun tidur gini padahal saya ngiler. Kok kepikiran nih ambil gitar. Itu saya lari ke tetangga saya itu. Ya si Mbak Anissa Irma itu. Sama Mbak Irsa Kurotayun kan ya. yang featuringnya kan sama featuringnya kan Mbak Irsa Kurotayun. Nah, itu namanya memang Islam banget. Iya. Nah makanya kok dong. Terus saya kebetulan itu banyak anak-anak nongkrong kok. Mereka yang bangun cuci muka terus panggilnya sama saya Om. Tapi mereka manggil saya Om tak seneni Mas gitu nih. Nek di panggung harus Mas atau Bro. Nek di panggung nggak boleh Om. Iya biar kelihatan muda. Itu tak duduk, tulis. Ayo tulis cepet. Itu 1 jam proses penciptaan religi. Dengan judul langsung dapat judul atau langsung baru? Dapat judul. Judulnya apa? Judul. Taubat itu. Tobat. Nah, tobat nasuha. Terus biar agak memang saya pinginnya kan harus ada bahasa Arab. Nah, kebetulan ada juga di situ yang lulusan agama Islam, guru agama Islam, PAI. Sarjana PAI ya. PAI itu saya minta lah, ayo tolong Mas Aris tolong dibikin ini dalam versi bahasa Arab. Itu Pak, enaknya saya di situ, saya punya potensi. Lah waktu itu ada Google Translate-nya. Iya, bener itu. Yang paling saya sendiri yang paling mengena itu taubat, karena itu benar-benar dari saya. Jadi segala lirik dan ini dari saya. Ya, mungkin saya perhitungkan tadi saya bilang, itu saya angan-angan ini kan ingin tobat. Ya semoga-moga wae kedadian di kehidupan nyata. Amin. Selanjutnya itu intinya bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa berguna bagi orang lain lah, bermanfaat bagi orang lain. Tak ada kata untuk terlambat untuk tobat. Mungkin nom-nomannya sama Pak Ferry. Enggak, saya alim. Itu. Habis itu dari religi ada lagi atau? Religi kita, itu bareng sebenarnya Pak. Oh bareng. Religi sama kulino itu bareng. Oh. Enggak uyak-uyakan itu, karena itu berbenturan dengan eman-eman mumpung momen waktu itu kita upload pas target kita mau bulan puasa toh. Bulan puasa itu. Woi, teke sangar ya itu. Koyo wong uyak-uyakan. Itu makanya dadi siji selang seminggu ya berarti. Nek sing di syuting 2 lagu sekaligus ya tobat karo dadi siji ya. Yang terakhir itu Pak. Tobat bareng dadi siji ya. Wah, itu dalam satu hari kita tag 2 video klip. Oh, bener-bener capek Pak itu Pak, bener-bener capek.
Berarti siap-siap itu baru capek. Besok kalau tur dua kota tambah capek Ya, lagi. amin. Insya Allah kalau sininya tebel ya enggak capek. Harus dipersiapkan seperti itu olahraga. Kalau apa band juga harus olahraga. Wah ya, ini hobi olahraga dan ini. Untuk ketahanan tubuh, daya tahan tubuh juga diperlukan. Karena nyanyi itu yo tidak mudah seperti apa yang kita dengar. Dia harus mengeluarkan powernya, itu menguras tenaga. Apalagi karo live. Wah, ya, itu live. Totalitas ya, maksimal kok. Ya, maksimal. Nah, ini kalau live Mas Pega, ini Pega vokalis kita itu. Ya orang itu nak wes kebacut semangat, yo totalitas bener Pak. Pernah kita live yo. Baru 2 lagu wes. Sampai Pega itu Pak. Tapi saya seneng dia nak menghayati bener-bener untuk lagu itu. Oh gaya itu nak Pega itu. Kalau setelah kan udah masuk YouTube dari 1, 2, 3, 4, 5. Kadang kesehariannya kalau apa malam minggu ngisi-ngisi di live di mana gitu. Iya, kita di beberapa kafe Pak. Oh ada beberapa kafe. Cuman kita mulai itu ini masih PPKM ya, PPKM awal-awal. Jadi kita memang belum berani terlalu jauh Pak. Di samping itu yang saya berhitung karena mereka masih usia sekolah, jadi kita cari saya deket-deket dulu aja. Kita cari saya deket-deket biar yo karena bedanya wes kita live di panggung itu rasanya itu wes kepuasan tersendiri. Jelas ini sebuah live depan publik juga menguras tenaga mental yang kita butuhkan. Mungkin nek mereka berdua paling ini fisiknya paling kuat karena ini di taekwondo dan ini di paskib ya. Iya. Paskibraka. Iya. Maksud fisiknya kan makanya harus fisik dan apa on time ya. Mereka tepat waktu. Saya calling tag jam 7 misalnya. Oh jam 5 udah siap-siap tidur maksudnya. Ini Debu Jazz ya beberapa udah masuk ke YouTube terus seminggu sekali atau 2 minggu sekali ngisi di kafe-kafe terdekat dari home base ya mungkin ya. Nah, untuk melatih terus mengasah kemampuan dan mentalitasnya juga. Ya. Jadi memang kalau kepengen menjadi band yang hebat itu juga harus siap. Tidak hanya di band saja, olahraga, kegiatan masing harus diasah semuanya. Kalau tidak diasah terus ya nanti lentur, tidak panteng, tidak istilahnya ora continue ora bakoh diteruske ngono kan dadi bakoh, dadi menjadi pondasi yang sangat kuat. Jadi pemirsa YouTube ini Debu Jazz ini kumpulan anak-anak muda yang rata-rata anak muda termasuk saya kecuali muda. Mas Aris ini paling muda Pak paling muda sendiri ya. Jadi anak-anak muda dikumpulkan jadi satu membentuk sebuah band dan sudah mengeluarkan 5 single ya. Dan monggo nanti dicermati di YouTube-nya Debu Jazz official. Kalau pengen lihat ngobrol-ngobrolnya di story Mas RT ini. Iya. Mungkin Mas Aris dan kawan-kawan obrolan hari ini sampai di sini dulu. Besok kalau saya tunggu karya-karyanya selanjutnya. Ya. Ketika nanti besok biar ini full tim kita. Ya, nanti kalau sudah mengeluarkan single ke-6 mungkin ya. Single ke-6 kita bisa kumpul lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar. Jadi pemirsa YouTube jangan lupa di subscribe di 2 channel nanti, di Story Mas RT dan Debu Jazz official. Mungkin itu dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tonton terus di channel kami di Story Mas RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.